Shalom, selamat pagi, apa kabarnya? Bertemu lagi di Habatus, hidupku bagi Kristus. Hai adik-adik, hari ini kita akan belajar dari Ayub yang ke-34, ayat 1-37. Kita akan sama-sama belajar dari kisah Ayub. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur untuk kasih setiamu sehingga kami diberikan kesempatan untuk belajar firman-Mu. Berkati kami supaya kami mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, pernah nggak adik-adik waktu jatuh karena tidak sengaja kesakitan, mungkin jatuhnya di sekolah atau di mana, lukanya di lutut. Adik-adik kesakitan, tetapi ada temannya adik-adik bukannya menolong, malah ngatain adik-adik. Misalnya gini, waktu adik jatuh malah temannya bilang gini, kamu sih ceroboh, gak hati-hati, makanya jangan lari-lari, makanya hati-hati, syukurin jatuh. Nah, waktu adik-adik dikatain kayak gitu rasanya gimana? Senang? Sedih? Bahagia? Atau rasanya hatinya sakit? Rasanya hatinya sakit ya, karena harusnya ditolong, bukannya dikata-katain. Ayub pun mengalami hal seperti itu. Dia sedang diuji oleh Tuhan. Dia sedang mengalami permasalahan yang besar dalam hidupnya. Sahabat-sahabatnya datang bukannya menghibur, malah ngata-ngatain Ayub. Elihu salah satunya. Elihu di sini menjelaskan begitu berdaulatnya Tuhan. Allah berdaulat, Allah itu mempunyai hak penuh dalam kehidupan manusia. Tuhan bisa memberikan napas hidup, Tuhan juga bisa mengambil napas hidup itu. Tuhan bisa memunculkan matahari, dan Tuhan bisa langsung menutup matahari. Tuhan bisa mengubah segala sesuatunya dengan sangat cepat. Itulah artinya berdaulat. Tuhan juga bisa menyelamatkan manusia, dan Tuhan juga bisa mengalahkan iblis dalam sekejap saja. Tetapi Tuhan melakukan semua ini dengan satu tujuan, supaya manusia belajar untuk mengakui kedaulatan Tuhan. Apa yang dikatakan Elihu di pasal 34 ini memang ada benarnya. Ayat yang ke-12, sungguh Allah tidak berlaku curang, yang Maha Kuasa tidak membengkokkan keadilan. Apa yang dikatakan Elihu itu benar, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang adil. Dia mengatakan putih, itu putih, mengatakan hitam, itu hitam. Dosa itu hitam. Tidak ada dosa kecil, dosa untuk kebenaran tidak ada. Di dalam Tuhan hanya ada dua, yaitu dosa dan tidak dosa. Elihu ngerti, paham soal ini, dan dia mengatakan kepada Ayub bahwa kau itu melakukan dosa sehingga Tuhan menegakkan keadilan sehingga engkau diberikan banyak sekali pencobaan. Adik-adik, Elihu tidak sadar, Elihu tidak paham bahwa apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Ayub adalah satu proses yang Tuhan sengaja lakukan supaya Ayub menjadi pribadi yang lebih luar biasa lagi. Karena tidak ada satu orang pun di muka bumi punya hati seperti Ayub. Bahkan iblis pun mengakuinya bahwa Ayub adalah pribadi yang luar biasa. Tuhan mengizinkan itu semuanya karena Tuhan tahu Ayub bisa bertahan. Tetapi Elihu tidak paham. Bahkan Elihu mengatai Ayub dengan sangat jahat. Ayat 36 dan 37. Akhirnya Ayub diuji terus-menerus karena ia menjawab seperti orang-orang jahat. Karena ia menambahkan dosanya dengan pelanggaran. Ia mengepalkan tangan di antara kami dan banyak bicara terhadap Allah. Adik-adik, apakah sikap Elihu itu benar? Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Alkitab mengatakan begitu kan? Menjadi seorang saudara dalam kesukarannya. Amsal mengatakan begitu. Tetapi Elihu tidak menempatkan dirinya seperti seorang sahabat dalam kesengsaraan. Bahkan memberikan garam dalam lukanya. Artinya bukan menghibur, malah menyakiti Ayub. Menyakiti perasaan Ayub. Adik-adik, tidak semua hal yang buruk terjadi dalam manusia, dalam kehidupan sekelilingmu, itu karena dosa.
Kalau ada orang sakit, itu karena dosa. Ada orang celaka, itu karena dosa. Ada orang yang mengalami kesusahan, itu karena dosa dan pelanggarannya. Tidak semua yang terjadi, hal negatif yang terjadi dalam kehidupan kita itu karena dosa. Terkadang Tuhan memakai permasalahan untuk menguji kita. Apakah kita tetap menjadi anak-anak yang berharap pada Tuhan? Ingat baik-baik ya adik-adik, saat adik-adik melihat orang kesengsara, orang menderita, orang sedang sakit, atau orang yang sedang diuji Tuhan dalam berbagai permasalahan, mulut kita jangan menjadi mulut yang tidak memberkati, tapi biarlah mulut kita ini menjadi berkat. Kau pasti sembuh, engkau pasti diberkati, engkau pasti ditolong Tuhan. Itulah yang ingin Tuhan inginkan Tuhan pada diri kita. Tuhan ingin kita melakukan seperti itu. Jangan dikit-dikit menunjuk dan menghakimi orang lain, tetapi kita harus memberkati, harus menghibur, harus memberi semangat kepada orang yang sedang putus asa. Jangan seperti Elihu terhadap Ayub. Adik-adik semua, Ibu berharap semuanya paham apa yang Ibu Yohana sampaikan dan adik-adik mulai melakukannya dalam kehidupan adik-adik semua. Saat lihat temannya kesusahan, temannya mulai ada keterbatasan, mulailah adik-adik menjadi penolong, menjadi sahabat yang menaruh kasih setiap waktu. Kita tutup Alkitab kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami diingatkan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Bukan hanya pada orang yang bahagia, tetapi bagi orang-orang yang sedang kesusahan. Tuhan tolong kami supaya kami bisa menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Berkati adik-adik semua supaya memahami firman Tuhan hari ini dan bisa melakukannya. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa, haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Habatus Renungan